Hai, kembali lagi bersama kami. Kali ini dengan materi makhluk hidup. Makhluk hidup adalah setiap individu yang memiliki sifat kehidupan. Ada berapa jenis makhluk hidup di muka bumi? Di antaranya manusia, hewan, dan tumbuhan. Hakikatnya, setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri kehidupan. Ciri-ciri yang pertama, bergerak. Semua makhluk hidup dapat bergerak. Manusia dan hewan dapat bergerak bebas atau pindah tempat. Untuk bergerak, manusia dan hewan memerlukan sarana bantuan untuk bergerak yang disebut alat gerak. Alat gerak dapat berupa kaki untuk berlari, sirip untuk berenang, dan sayap untuk terbang. Yang kedua, makan. Makanan dan air merupakan kebutuhan bagi semua makhluk hidup. Makanan berfungsi untuk menghasilkan energi pertumbuhan dan mengganti sel tubuh yang rusak, sedangkan air berfungsi sebagai zat pelarut di dalam tubuh. Yang ketiga, peka terhadap rangsangan. Semua makhluk hidup dapat bereaksi terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Reaksi ini timbul jika ada rangsangan dari lingkungan. Rangsangan dapat berupa cahaya panas, dingin, bau gas, sentuhan, gravitasi, rasa, dan lain-lain. Manusia dan hewan menggunakan indera untuk mengenali adanya rangsangan. Misalnya, mata peka terhadap rangsangan cahaya, telinga peka terhadap getaran suara, hidung peka terhadap bau, kulit peka terhadap sentuhan dan tekanan, dan lidah peka terhadap rasa zat. Selanjutnya, bernafas. Bernafas atau respirasi merupakan proses pengambilan oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari tubuh. Oksigen digunakan untuk menggunakan zat makanan menjadi energi secara kimiawi. Energi yang dihasilkan digunakan untuk berbagai aktivitas tubuh. Kemudian, tumbuh. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan, mulai dari kecil hingga menjadi besar. Bayi yang kecil waktu baru lahir akan tumbuh menjadi remaja dan kemudian dewasa. Anak hewan yang semula kecil lambat laun tumbuh menjadi besar seperti induknya. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi kecambah dan kemudian menjadi tanaman yang lebih besar. Kemudian ekresi atau mengeluarkan zat sisa. Setelah berolahraga, tubuhmu berkeringat. Sebaliknya, saat udara dingin, kamu lebih sering buang air kecil mengeluarkan urin. Keringat yang mengandung garam mineral dan urin merupakan contoh zat sisa yang dikeluarkan makhluk hidup. Ada pula karbon dioksida dan uap air yang dikeluarkan sebagai zat sisa dari proses respirasi. Pengeluaran zat sisa oleh makhluk hidup disebut ekresi. Ekresi sangat diperlukan karena zat sisa bersifat racun, sehingga tidak dikeluarkan akan mengganggu kinerja tubuh. Kemudian, berkembang biak. Dari individu berkembang menjadi banyak individu, itulah yang disebut berkembang biak atau reproduksi. Induk kucing melahirkan anak kucing, induk kuda melahirkan anak kuda, dan induk sapi melahirkan anak sapi. Dari individu berkembang menjadi banyak individu, itulah yang disebut berkembang biak atau reproduksi. Semua makhluk hidup dapat berkembang biak. Tujuan makhluk hidup berkembang biak adalah melestarikan jenisnya. Kemudian, beradaptasi. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana anjing dan kucing tidur? Mereka menggulungkan badannya, bukan? Apakah hewan itu menggulungkan badannya pada hari panas? Perhatikan bahwa unta menyimpan lemak sebagai cadangan makanan di punduknya. Kaktus memiliki daun berbentuk duri untuk mengurangi penguapan air di lingkungannya yang panas. Teratai memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan air di lingkungan yang berair. Pohon jati akan mengugurkan daunnya pada musim kemarau untuk mengurangi penguapan. Semua contoh tersebut adalah bukti bahwa makhluk hidup dapat menyesuaikan diri atau dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Kemampuan beradaptasi membuat makhluk hidup dapat bertahan hidup di lingkungannya. Sekian.